maka yang kerja aktif adalah PLN. Nah, nanti kapan dia berpindah ke PLN? Saat udah sinkron. Bisa kita lihat gelombangnya itu makin menjauh. Saat nanti gelombang udah ketemu, udah sinkron, dia baru akan nah itu hampir berpindah. Yuk klek. Nah, udah ya Pak, udah berpindah ke PLN dan gelombang udah ketemu sinkron, beban bola pun nggak ada kedip. Jadi untuk peralatan digital sama peralatan yang memiliki akurasi tegangan PLN tinggi, saya jamin tetap aman. Ini kita ada satu unit inverter low frekuensi kapasitas 2500 watt. Ini pesanan via Tokped. Ini Pak siapa ya? Ini unitnya suruh videoin, kita videokan. Nah, ini masih 5 tanggungan. Nah ini. Nih, Jawa Barat 2500 watt 24 volt. Ini tadi tanya Pak Sony suruh videoin. Oke, kita videokan Pak. Ini unitnya. Ini di samping kita udah ada ini MCB DC, ini MCB AC, ini switch on off. Ini kita matikan, dia off. Ini outputnya. Di belakang ini terdapat nih, terminal baterai ya, positif negatif. Nah seperti itu terminalnya dari baterai. Kita coba hidupkan. Oke, udah on. Tegangan bisa dilihat. Kita turunkan kamera. Oke, nah ini low frekuensi ya, jadi dipegang nggak nyetrum outputnya. Nah, salah satu ujung yang dipegang, kalau dua-duanya kontal. Beneran nyetrum enggak, ada tegangannya enggak nih. Kita hidupkan. Ini ya, tegangan 226. Ini kita pegang, enggak nyetrum. Tapi yang dipegang salah satu ujung aja, kalau dua-duanya nyetrum. Oke. Kita coba short circuit output. Dia off, ada jeda 5 detik, dia akan on lagi. Tunggu 5 detik, dia akan on. Nah, udah on. Sekarang kita coba load beban. Ini beban, oh beban dari osiloskop ini. Oh ya, ini untuk gelombang kita mau lihat juga. Ini gelombangnya osiloskop. Sinus mulus ya. Gelombang dari ini inverternya. Sekarang kita mau coba load beban. Tarik lagi BSU. Ini load 1000 watt. Oke.
Ini kita load 1,9 nih, 1800 watt masih stabil. Ini kita tambah 1000 watt, dia langsung limit. Ini 2000, ini 2450 watt, baterai udah mau habis. Kita matikan PSU. Sekarang kita mau nyoba ini, kita satukan dengan ATS sinkronus. Ini udah terkonek. Ini sumber dari PLN, ini dari inverter, ini inverternya. Oke. Dan ini output beban. Outputnya itu beban bolam sama osiloskop. Oke, kita hidupkan sumber PLN. Ini PLN. Di sini bisa kita lihat dua gelombang antara PLN dan inverter. Ini kita juga mau lihat nih beban, nih kita pakai ini beban. Ini masuk ke jaringan beban ya. Nah, ke sini beban. Ini beban kita pakai ini lampu pelentong atau bolam biasa. Nah, ini bolam biasa ya, bukan LED. Kalau LED seperti ini LED. Ini kalau LED ini kalau ada kedip, ada persimpangan fase, dia nggak kelihatan. Tapi kalau kita pakai beban bolam pelentong gini, saat ada kenaikan tegangan atau tegangannya turun atau persimpangan fase, pasti dia akan kelihatan kedip maupun redup atau terang. Nah, ini di depan ini kita jelaskan dulu sistemnya. Ini indikator inverter, berarti yang output keluar adalah inverter. Ini indikator PLN mati. Nanti saat indikator ini nyala, berarti output yang keluar adalah PLN. Di sini ada switch arah ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas kita prioritaskan di inverter, kalau ke bawah kita prioritaskan di PLN. Nah, ini juga di sini terdapat switch. Ini ada dua mode perpindahannya. Mau disetting dari apa bisa. Ini kita setting dari kapasitas baterai. Kalau yang ini kita setting di timer waktu. Waktu ini bisa kita setting nanti jam 8 pagi dia PLTS yang kerja, terus jam 4 sore PLN yang kerja, bisa kita setting sesuka hati karena ini model timer terjadwal. Ini switch kita arahkan ke atas baterai, berarti artinya ini kita menggunakan deteksi level baterai. Kalau ini kita arahkan ke bawah, berarti nanti yang kerja adalah timer waktu. Oke, kita akan simulasikan, kita lihatkan juga untuk gelombang perpindahannya. Kita dekatkan dulu osiloskop. Sudah terkonek, ini beban sudah terkonek, sudah sumber. Ini beban. Oke, kelihatan. Kita hidupkan lampu. Oke, lampu hidup. Itu gelombang dari PLN dan inverter. Nah, ini prioritas di tegangan 27 volt. Dia inverter yang keluar. Dan kita ini kita setting ini 27 volt, berarti kan tegangan di atas. Nih, atasnya 26. Saat tegangan di atasnya 26, dia inverter yang kerja. Nanti saat berpindah ke PLN saat tegangan 22,6, dia akan memerintahkan ATS untuk berpindah dari yang semula inverter beralih ke PLN dengan mode sinkronus. Kita akan turunkan tegangan baterai biar kelihatan. Ini kita pakai adaptor, kita simulasikan tegangan baterai turun di 22,6. Oke, 22,6 udah, dia harus pemerintah pindah ke PLN. Nanti kita lihat persimpangan fase sama beban bolam kedip enggak. Itu udah mau berpindah. Glek ya. Bisa dilihat tuh fase udah sama, beralih ke
PLN, dan beban bolam pun sinus. Beban bolam nggak kedip, nggak ada jeda, dan nggak ada redup atau maupun terang. Karena ini tegangan antara inverter dan PLN kita setting sama, biar nggak kelihatan kedip nggak kelihatan lebih terang maupun lebih redup ya di bolam. Nah, kita simulasikan lagi, ini tegangan baterai naik. Ini kita setting tadi 21, kita naikkan di 26. Oke, 23, 24, 25. Oke, 26. Dia harus memerintahkan pindah ke inverter lagi. Kita lihat. Nah, udah berpindah ke inverter. Nah, itu gelombang sinus tadi dia pas nyatu ya, nyatu langsung beralih, langsung menggeser. Karena ini yang kita detek adalah gelombang dari output ATS serta input dari PLN. Nah, dia tadi cuma satu gelombang karena inputnya PLN dan output yang keluar tadi juga PLN. Tapi sekarang output yang keluar adalah inverter, makanya dia langsung dua gelombang yang terdetek. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita prioritaskan ini, prioritaskan di PLN, maka yang kerja aktif adalah PLN. Nah, nanti kapan dia berpindah ke PLN? Saat udah sinkron. Bisa kita lihat gelombangnya. Itu makin menjauh. Saat nanti gelombang udah ketemu, udah sinkron, dia baru akan nah, itu hampir berpindah. Yuk, klek. Nah, udah ya Pak, udah berpindah ke PLN dan gelombang udah ketemu sinkron, beban bolam pun nggak ada kedip. Jadi untuk peralatan digital sama peralatan yang memiliki akurasi tegangan PLN tinggi, saya jamin tetap aman. Nah, begitu juga ini kita simulasikan untuk mode timer. Timer ini nanti kita setting dulu karena ini belum kita setting. Kita matikan MCB dulu kalau mau kita pindah. Nah, kita arahkan ke bawah, baru kita naikkan lagi. Ini siapa yang keluar? Dia PLN yang handle, karena ini indikator mati. Kita otomatis ya, kita manual, kita hidupkan indikator. Kita tekan tombol manual. Nah, LED udah nyala. Dia memerintahkan berpindah ke inverter kalau sudah sinkron. Kita lihat, oh hampir nih di bawah itu gelombang sinkron tuh, hampir berpindah. Bisa kita lihat mau berpindah ini, klek. Oh, dia nggak berpindah karena ini harusnya mati baru dia berpindah kebalik saya. Kalau LED ini hidup, otomatis PLN yang kerja. Tapi kalau LED ini mati, inverter yang kerja. Kita matikan. Oke, udah mati ya. Dia memerintahkan inverter yang kerja. Ini gelombang sinkron, bisa dilihat yang bawah itu detek sinkronnya itu masih tinggi persimpangan fase karena dia masih ada di puncak. Nanti kalau angkanya udah kecil berarti dia udah mau nyentuh sinkronnya. Sambil nunggu ini kita jelaskan, ini MCB PLN, ini MCB inverter, ini kontaktor PLN, ini kontaktor inverter. Nah, dan di pojok sini ini untuk baterai ya. Jadi deteknya dari ini sumber baterainya. Turun tuh. Bisa kelihatan udah turun. Kalau udah turun udah cepet dia 27. Kita mau lihatkan ke beban aja. Nah, udah beralih ke inverter. Beban nggak kedip, gelombang juga udah ketemu sinkronnya. Oke, seperti itu untuk penjelasan unit ATS dari kita. Sama ini unit inverter pesanan Pak siapa tadi, Pak Sony. Ini juga ATS pesanannya Pak siapa lupa namanya. Ini ya Pak unitnya. Ini bisa untuk sistem 12 volt sampai 48 maupun
96 volt bisa sistem ATS sinkronus. Ini kapasitas 5000 watt maksimal. Ini dengan MCB 16 ampere. Ini box casingnya ukuran 40 kali 50. Kok 40 kali 50? 30 kali 40 dengan ketebalan 18 cm. Ini juga ada ATS sinkronus pesanan. Oke, sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.